Selamat siang pemirsa, inilah headline news Metro TV, saya Marcelina Tumundo. Tim dokter jiwa Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta tengah memeriksa visum psikiatrikum milik Panca Darmansyah, tersangka kasus pembunuhan 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menyimpulkan status kejiwaannya. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Brigjen Pol Haryanto mengatakan tim dokter jiwa akan mengobservasi kondisi Panca selama 2 minggu. Kini Panca sudah dapat berbicara dengan lancar dan penyidik sudah mulai memeriksa tersangka secara bertahap. Terkait pemeriksaan kejiwaan, pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengatakan aspek mental tersangka memang perlu diperiksa. Sebab dalam penelitian, banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di tengah masyarakat terjadi karena masalah gangguan mental dan stabilitas psikologi. Barangkali tidak sedikit yang kemudian beranggapan sebagai tanda petik ini masalah biasa kok. Mana ada suami istri yang tidak pernah cekcok. Di setiap rumah pasti pernah ada pertengkaran. Jadi ya biarkan saja, nanti juga akan selesai dengan sendirinya. Saya khawatir bahwa penyikapan yang keliru semacam itu ada di masyarakat, bahkan mungkin juga di aparat penegak hukum kita. Akibatnya adalah kita mengabaikan hasil riset bahwa sesungguhnya dalam situasi KDRT, hal ihwal terkait dengan gangguan mental, stabilitas psikis, atau sejenisnya sama sekali tidak boleh dikesampingkan. Masalah-masalah mental itu bisa menjadi penyebab KDRT maupun juga bisa menjadi akibat KDRT. Karena itu, kita memang harus punya keinsafan yang sama bahwa masalah mental sekali lagi tidak terlepas dari KDRT yang mudah-mudahan akan membangkitkan kembali keinsafan kita bahwa KDRT memang merupakan masalah yang amat sangat serius. Ketika dipandang dengan sebelah mata, maka itu artinya sama saja kita dengan membiarkan kasus atau situasi KDRT bereskalasi ke titik yang paling maut. Studi juga menemukan saking berbahayanya kasus KDRT sampai ya tidak sedikit yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia tidak hanya pasutri atau anak, tapi juga polisi yang datang ke lokasi di mana terjadinya KDRT pun bukan hanya 1, bukan hanya 2 yang juga ikut kehilangan nyawa. Ini menunjukkan betapa situasi KDRT memang situasi yang amat sangat serius, bahkan bisa berakibat fatal. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami ajak Anda bergabung dengan jurnalis Metro TV Insan Suwardi langsung dari Rumah Sakit Polri Sukanto, Kramat Jati, Jakarta. Insan, bagaimana kondisi dari keempat jenazah korban? Apakah sudah ada informasi kapan mereka akan diambil oleh pihak keluarga kemudian untuk dimakamkan? Marcel, sampai dengan saat ini keempat jenazah dari anak korban peristiwa di Jagakarsa masih berada di kamar jenazah RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan dari pantauan kami sejak pagi hari tadi, dan kami juga sudah mengonfirmasi dari Karumkit Brigjen Polisi Haryanto menyebutkan bahwa keempat jenazah masih dilakukan perawatan oleh pihak rumah sakit. Dan memang informasi terakhir kami mendapatkan bahwa pihak kepolisian bersama dengan kerabat masih mengurus proses berkas untuk penjemputan jenazah. Namun sampai dengan kami melaporkan saat ini masih belum ada informasi pasti kapan waktu pengambilan ataupun penjemputan jenazah dari keempat anak akan dilakukan. Dan sebelumnya jika kita menarik sejak proses evakuasi yang telah dilakukan pada hari Rabu lalu, bahwa keempat jenazah dari anak korban peristiwa pembunuhan oleh ayahnya di Jagakarsa sudah berada di RS Polri Kramat Jati sejak kurang lebih 4 hari terakhir. Dan ini juga didukung dengan pernyataan dari Brigjen Pol Haryanto yang menyebutkan bahwa sebenarnya keempat jenazah telah boleh dijemput oleh pihak kepolisian dan proses pemeriksaan secara fisik sudah selesai, meskipun pihak rumah sakit juga masih menunggu hasil dari pemeriksaan histopatologi ataupun pemeriksaan sampel untuk otopsi, karena alasannya memang ada beberapa luka lebam di bagian hidung dan juga bibir yang masih perlu dilakukan pemeriksaan ataupun pengambilan sampel lebih lanjut. Sampai dengan saat ini pihak rumah sakit dan juga media masih menunggu apa hasil otopsi dari keempat jenazah anak dari peristiwa pembunuhan Jagakarsa oleh ayahnya. Dan sebelumnya kami tim Metro TV juga sempat berupaya untuk menghubungi kerabat, namun sampai dengan saat ini pihak kerabat atau keluarga terdekat masih enggan memberikan konfirmasi atau pernyataan kepada pihak media. Sebelumnya keempat jenazah yang diketahui merupakan korban peristiwa pembunuhan atas KDRT yang dilakukan olehnya sendiri, yakni Panca, yang dengan identitas keempatnya adalah anak perempuan berusia 6 tahun dengan inisial V, lalu perempuan berusia 4 tahun dengan inisial S, dan
anak berusia 3 tahun laki-laki dengan inisial AS dan laki-laki anak terakhir berusia 1 tahun dengan inisial AK. Marcel? Baik, Insan, kemudian bagaimana dengan kondisi ayahnya atau Panca yang sudah jadi tersangka? Setelah ia dilakukan tes kejiwaan, bagaimana saat ini kondisi Panca? Marcel, dari informasi terakhir dan kami juga sudah menghubungi dari Karumkit RS Polri, Brigjen Pol Herianto menyebutkan bahwa kondisi dari tersangka yakni Panca memang secara fisik sudah cenderung mulai membaik. Namun saat ini Panca masih tengah menjalani visum psikiatrum atau pemeriksaan secara kejiwaan untuk mendapatkan keterangan dari spesialis jiwa atas kesehatan ataupun kondisi jiwa yang tengah dialaminya saat ini. Sehingga Panca akan didampingi atau diobservasi kurang lebih selama 2 minggu sejak hari Sabtu lalu. Dan sebelumnya pihak kepolisian telah menetapkan Panca sebagai tersangka dalam pembunuhan kepada 4 anaknya yang berada di Jagakarsa pada pekan lalu, di mana Panca telah memenuhi alat bukti dari kepolisian, di mana salah satunya Panca telah mengakui kepada pihak penyidik dan pihak kepolisian telah menyita alat bukti yakni sebuah handphone dan laptop milik Panca. Sebelumnya Panca bersama dengan anaknya ditemukan pada hari Rabu malam ketika warga pada hari Rabu mencium bau tidak sedap yang berasal dari kontrakan Panca, di mana ketahui 4 anak ini telah ditemukan dalam keadaan tewas di sebuah kamar yang dalam keadaan terkunci, sedangkan Panca ditemukan di dalam kamar mandi setelah dirinya mencoba untuk melakukan upaya bunuh diri. Dan sampai dengan saat ini, informasi yang kami dapatkan bahwa Panca sebelumnya terlibat KDRT bersama dengan istrinya hingga akhirnya istrinya yang berinisial D dilarikan ke rumah sakit RSUD Pasar Minggu untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dan informasi dari Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro menyebutkan bahwa kondisi sang istri secara fisik memang sudah cenderung lebih baik dan sudah mendapatkan pemulihan. Namun ia mengalami trauma setelah mengetahui peristiwa pembunuhan terhadap keempat anak-anaknya sampai dengan saat ini. Sebelumnya Panca melancarkan aksi pembunuhan kepada anaknya dengan cara membekap keempat anaknya dari yang mulai usia paling bungsu atau berusia 1 tahun hingga yang paling tua berusia 6 tahun. Atas peristiwa ini atau atas tindakannya, Panca didakwa atau Panca diancam dengan pasal 338 KUHP Jungto pasal 340 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Demikian Marcel, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Insan Suwardi, jurnalis Metro TV telah bergabung bersama kami di Headline News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.